Oh Tuhan, gua tiba-tiba dapat email guys, dipanggil KPK. Apa yang akan terjadi guys? Harus bersyukur dengan apa yang didapat. Gak boleh mudah menyerah walau melarang. Yo hey team, selamat datang lagi di channel terkece tersuper terkeren di Indonesia. Jadi akhir-akhir ini KPK ada gedung baru guys, tapi katanya di situ ada rutan barunya dan ada tempat sesuatu yang baru yang gua belum pernah lihat. Karena gedung yang lama aja gua belum pernah datang, apalagi ini yang baru. Dan gua dipanggil ke sana sekarang, so gua ngerasa sangat strange. Gua adalah salah satu pendukung KPK, tapi gua nggak mau kalau dipanggil gua ada apa-apa. Yang pasti gua taat pajak. Gua nggak pernah korupsi duit negara. Saya tangkap. Kalau ngilain seluruh gua aja lu bang. Ya guys, semprul-semprul kayak gini yang harus kita hindari. Mendingan gue ke gedung KPK aja daripada ketemu semprul-semprul kayak gini. KPK, tangkap aku. Yo guys, habis meeting gue bingung nih, kenapa tiba-tiba gue ditelepon sama orang KPK disuruh ke gedung KPK guys. Semoga gue nggak disuruh pakai baju oranye. Gue deg-degan sih sebenarnya. Padahal saya kan nggak korupsi. Saya nggak pernah korupsi duit negara. Jangan-jangan bukan saya yang korupsi. Dia, kamu korupsi ya? Ampun ya Allah. Koruptor. Kamu ya. Oke, sekarang kita udah disambut sama satpam-satpamnya. Korupsi makan tuh, enak banget kalau korupsi makan. Pokoknya kamu yang korupsi duit rakyat. Makanan aja yang mubazir saya habisin. Itu namanya bukan korupsi mas. Alamak jang. Udah selesai dah. Lama sudah. Alright guys, gue bertemu dengan Jadi nanti akhir Desember kita terlibat atau di tempat coba mas Pak. Siapa tahu jadi bisa lihat orang mana yang korupsi gitu kan. Nah kelihatan saya yang korupsi. karena kalau di kita itu memang ada zona merah, kuning sama hijau. Oh ya guys, ini jadi di sini adalah ruang persnya. Kita biasanya kalau tur di stadion turnya di gedung KPK. Makanya kalau di luar melihat ada orang-orang yang tempelin stiker KPK begitu ya di mobilnya, itu kita pastikan itu bukan KPK. Tapi ada juga yang ini, ada kaos pemberantasan korupsi. Itu nggak boleh tuh, ilegal. Nggak dilarang Nggak sih sebenarnya. Itu kan kreativitas ya. Cuman kalau dijual, kalau dijual berarti bukan KPK, karena kalau KPK kan nggak boleh menjual. Saya kan fans KPK. Iya, saya juga sebenarnya. Itu kita jalan lagi ya di sini. Iya, Ya. ini Jadi udah. kita tinggalkan Foto-fotonya ruang ini udah. ya. Kita meninggalkan tempat pertama kita. Saya kan tamu guys. Nah kalau saya tamu di sini ada tahanan. Saya ditahan sama Atta. Bang sama nggak bikin vlog? Kagak. Kenapa? Nggak sempet. Gue numpang vlog aja. Oh. Hai. Gue Usama dari channel 2 Arbata. Tapi bentuknya lu udah pas banget kayak ini ya. Tahanan KPK Gayus Tambunan. Gayus gendutan. Yo team. Yo what's up? Tim keren, tim. Tim tersolid di dunia. Mantap. Tim. Ada AHA. Ini produknya nih, produk. Yo. Oh iya, beli AHA. AHA. Oke, kalian bisa lihat di sini adalah tulisan dan logo legendnya KPK ya. Saya sebagai fans berat KPK ya kan. Nah, ini adalah pokoknya ini prasasti. Oke, saya diajak foto dulu sama kakak ini ya. Tapi saya harus paling ujung karena saya tahu diri nggak. Oke, itu di atas. Nah, itu ruang tahanan KPK. Dan gue penasaran banget isinya ada apa di sana. Tapi kita harus melanjutkan dulu apakah yang akan terjadi vlog hari ini. So, lihat guys, ini gue mau ditahan banyak media. Halo Mas. Mau ngeliput ya Mas? Siapa yang lagi korupsi sekarang? Saya korupsi. Nggak ada. Ya udah, nggak usah. Nah, guys, di sini ini tempat penghitungan kekayaannya para koruptor ya. Jadi akan ini kita lihat. Oh, ini bukan koruptornya kenapa? Ah, bukan ya? Tadi baru mau baca gitu. lapor ya. Siapa tahu jadi paling enggak gubernur, calon gubernur. Oh, gitu. Sangkain tadi koruptor ya. Ya, pokoknya di sinilah tempat nanti dihitung kekayaannya pejabat ini, kekayaan aslinya berapa, penghasilannya berapa. Kalau dananya itu misalnya gaji penghasilan itu segini, guys. Tapi waktu dicek segini ya kan. Nah, itu berarti gitu loh. Jadi akan diperiksa lah sama kakak-kakak ini. Berjasa kayak itu dulu. Cheers. Berantas korupsi. Alright guys, Sabro, kita mau kemana abis ini? Kita masuk ke dalam belakang, kita akan melihat bagian dari rutan. Kita Tapi akan melihat di rutan luar saja. penjara kan penjara. Nggak boleh masuk ke dalam. Oh nggak boleh, jadi kita akan melihat tempat rutan tahanannya ya. Oke, alright. Ini gue paling excited. Santai. Wah, gimana nih? Saya lagi mau ke tahanan. Oh tidak, tolong. Kita akan melewati yang lebih sulit lagi. Ini agak terjal karena hujannya semakin deras. Alright guys, ini di belakang gua udah sampai ke tempat tahanannya guys. Dan ini seperti tempat agak penjara gitu. Orang-orang dikorupsi. Kita akan melihat siapa aja yang di penjara. Oh, tapi nggak tahu nih kita bisa masuk apa enggak. Yang pasti semoga gua nggak di penjara. Wah, ada yang kabur dari penjara. Kamu kabur dari penjara. Tangan, tiga. Hadap. Iya. Di sini
Ini sebenarnya maafnya ya. Aslinya tas ini harus ke depan. HP apapun harus digeledah di sini. Biar pengunjung siapapun di sini. HP, kamera, dan semuanya nggak boleh masuk dan akan digeledah di sini. Tapi karena kita channel spesial kita boleh. Ya. Ternyata cuman kamera kita doang yang boleh masuk. Orang nggak boleh, ini kalian akan lihat. Sebetulnya di sini juga sterilisasi lagi, geledah lagi. Geledah lagi. Jadi geledah. Ini ruang kunjungannya di sini. Satu tahanan adalah Doakan saya ya. Saya nggak ngelakuin ini. Ya kita nggak ngelakuin. Nggak bakal. Kita kapok. Ini jaket harga 1 miliar guys. Jadi yang pakai jaket ini harus ada korupsi 1 miliar. Ini saya baru tangkap. Jadi dia sudah melakukan korupsi penjualan celana dalam tidak masuk ke ini ya. Negara. Iya, saya bersalah Pak. Saya bersalah. Pak. Jadi tidak boleh dilakukan lagi ya. Iya Pak. Bagus, pintar. Bagi-bagi dong tapi. Dek, kok kecil masuk sini deh. Adek. Kecil-kecil udah ada di gedung KPK. Sekarang aturannya nggak boleh. malu. Ini bagus nih kayak gini nih. Adek gua aja nggak ada yang bisa ikut, dia bisa masih kecil. Umur berapa? Tahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Alright guys, akhirnya kita udah bebas guys. Ini pertama kalinya katanya orang yang bisa masuk kamera ke dalam sana ya. Jadi pastikan kalian subscribe vlog Atta Halilintar karena kita selalu one step forward, you know. Nggak banyak guys yang bisa masuk ke sini. Dan nih gua akan sharing semuanya hanya untuk A-Team semua yang udah subscribe dan nonton channel gua. Dan boleh komen di bawah kantor rahasia mana lagi yang akan kita bongkar. Let's go. Sekarang kita lanjut, kita akan visit Masjid KPK guys. Sekalian kita mau numpang sholat di sini. Ternyata masjid di KPK ini keren juga ya. Wah, ada tempat olahraga. Ya, kita baru selesai sholat dan ternyata di sini ada tempat olahraga. Ternyata gedung KPK yang baru ini keren ya. Udah desainnya bagus, tata letaknya keren. Sekarang ini yang paling penting, tempat makannya guys. Olahraganya keren, tempat makannya keren. Ini ntar lagi gue harus cari bosnya mana. Gue pengen ngelamar kerja di sini. Ada kamar-kamar nih guys. Akhirnya sekarang saya mendapatkan kos-kosan baru ya di sini. Satu kamar ceritanya. Oh, itu kamar. Ini sekasar lu doang dong isinya. Wah, enak ya kantor ada tempat kayak gininya. Apa kita coba bangun sama kita kalau jadi YouTuber apa ya? Kita ngelamar jadi kerja KPK aja ya. Iya, jangan bisa kos di sini ya. Iya. Tapi di sini kosnya murah. Soalnya kamar mandinya di luar. Kalau gymnya alatnya belum ada ya kita harus siapa aja. Oh, ganti baju dulu. Siap. Ini fitness center. Oh gitu tuh. Ternyata kamu di sini ya bang Di ya. sini saya yang ngumpetinnya. Makanya saya gitu. Ditahan tadi ya? Tadi di KPK. Sekarang udah keluar lagi ya? Keluar lagi saya. Cepet, Oh. saya sakit. Alasannya saya sakit. Distract by Usama. Nih ada kliniknya guys. Coba masuk. Kita nggak diizinin sebenarnya. Halo mas. Ya kita gangguin bentar ya mas ya. Yuk, kita sakit kan? Iya, kita sakit. Sakit hati. Kita ketiba di warung kejujuran. Gua harap semua warung di Indonesia gini ya. Lu berharapnya dalam arti yang baik atau enggak nih? Iya. Lu berharap semua warung kayak gini? Oh nanti orang ambil ya. Iya. Dibayar. Jadi harus tahu. Oh kembaliannya ambil sendiri. Oh iya. Lu mau traktir aja. Ini 50 ribuan loh. Ambil. Nah. Mirip kok sama Mau sama? Semua Mau sini. nggak, Bang? Woi. Mau nggak? Widih. Thank you. Kalau di sini nggak ada kembalian, jadi dibakar di semuanya. Ini buat Kang Ahmad. Thank you banget ya. Thank you banget. Ya elah lu kayak Gue kayak lagi ngendok. Makasih ya Kak. Guys, jadi penjaga kantornya di sini bisa bikin video cover ya guys. Ya mau cover Despacito bisa. Nama saya Atta Halilintar ya kan. Korupsi itu wajib diberantas. Caranya biar nggak korupsi, takut sama Allah. Yo guys, ini gue udah sama salah satu pimpinan KPK. Pak, ini kan penonton saya sekarang alhamdulillah ratusan juta. Oh my god. Kemarin udah ngevlog sama Pak Jokowi. Oke. Tapi sekarang masih kurang. Pak Jokowi siapa? Gak tahu Bapak Jokowi. Ada banyak Joko soalnya di Indonesia. Itu presiden saya, Pak. Oh, Joko Widodo. Oh, gitu. Harus panjang ya. Harus panjang. Bapak Joko Widodo. Oke. Sekarang nih tipsnya buat anak muda, Pak. Kiat-kiatnya supaya nggak korupsi gitu loh. Kamu Pak. sebenarnya udah mulai tadi. Oh, udah mulai? Aku nulis tadi. Uh-uh. Korupsi itu hanya bisa anti korupsi atau integritas itu hanya dua kata. Dua kata. Takut sama Allah. Bener jawaban gue. Bener nggak? Oh, berarti saya nilainya 100. Yes. Tuh dengerin, Bang. Nih, baca kontak. Dengerin. Karena integritas itu, saya katakan di dalam integritas itu ada Tuhan di dalamnya. Saya katakan integritas ada Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu ada konsistensi. Ada kesetiaan. Ada keberlanjutan. Ramah, sopan, kerja keras, tahan banting. Tuh dengerin
Adil. Adil. Nah, di KPK tuh ada 9 nilai. 9 nilai. Namanya Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jupe mandi. Iya. Jupenya jujur, Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, dan adil. Nah, ini bagus buat jadi visi misi hidup ya, Pak ya. Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jupe mandi tangker bedil. Oh, itu dia Adilnya singkatannya. selain adil. Alright. Terus udah, itu aja, Pak. Ya sementara itu dulu semester pertama. Semester pertama ya. Ini hafalin ya anak-anak ya. Biar nilainya bagus. Ingat jawabannya apa? Syarat saya biar nggak korupsi, takut sama Allah ya. Amin. Gedung KPK ini menurut Bapak filosofinya apa nih dari Filosofinya gedung KPK ini? banyak. Kan di depan kamu udah lihat ada 5 tiang. Itu Pancasila. Pancasila. Ya, Kalau tingginya tadi? Tingginya itu sekarang 16. 16. Ya sampai atasnya 17. Oh iya, emang iya sih Pak, biasanya gitu. Kalau 16 satu lagi jadi 17. Iya, bener. Pelawak. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Itu sambilan ya, kerja sambilan. Terus kalau menurut Bapak, kalau rakyat tuh kenapa harus tahu gedung KPK sekarang udah jadi bagus, keren dan bersih. Jadi rakyat tuh bangga gitu ya. Karena kalau kita memulai sesuatu yang kita sebut tadi 9 nilai itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Betul. Nah, kalau umpamanya kita juga bicara bagaimana jujur, peduli, tanggung jawab dan seterusnya itu, ya contoh yang sederhana, kami bikin warung kejujuran. Terus yang lain, kalau kita bicara gedung ini kita buat memang secara ada penilaian gedung ini komposisi antara ruang terbuka, tumbuhannya, terus kemudian yang disebut green itu memenuhi syarat green. Jadi kami juga nggak buang limbah sembarangan. Betul. Semuanya disaring dulu baru dilepas. Prinsip-prinsip itu digunakan di sini. Pantas semuanya kelihatannya bersih gitu ya. Ya, Dan mudah-mudahan. bersih lantainya. Tadi saya juga lihat sampai kamar-kamarnya itu loh, Pak. Pergi ke penjara juga tadi? Penjara pergi juga, Pak. Apa yang kamu lihat di sana? Tadi saya jadi tahanan, Pak. Saya pakai baju rompi oranye tadi, Pak. Oh ya? Woi, keren, hype beast banget Pak fotonya. Mana? Nah, nih Pak, fotonya gimana, Pak? Keren nggak? Gaul gitu nggak? Oh ya, mudah-mudahan nggak beneran ya. Iya kan? Jangan dong, Pak. Saya habis itu jadi nggak mau di orang politik, Pak. Mau jadi ini aja, orang biasa aja. Oh ya, karena ngeri ternyata, Pak. nggak politik juga kita bisa kena. Umpamanya kamu suatu saat berusaha, terus pengen ini, terus kemudian kasih untuk menjadi tersangka juga ketika kita memberi, tidak hanya menerima, memberi juga. Jadi memberi ke Penyelenggara negara. Dalam hal ini Pak Gubernur, Bupati, umpamanya mau bikin supaya. Jadi walaupun ngasih hadiah gitu nggak boleh tuh? Disarankan sebenarnya kalau untuk penyelenggara negara nggak usah beri-beri, karena itu akan ada yang disebut konflik of interest. Ini ilmu baru nih, ilmu baru. Bisa keganggu. Konflik of interest itu mengganggu. Ya kadang-kadang dia harusnya bilang ya, jadi tidak, atau tidak jadi iya gitu. Oh, jadi bisa mempengaruhi keputusan dia gitu ya? Absolutely. Mantap. Saya misalnya diundang sama bupati atau gubernur di luar daerah nggak apa-apa itu? Itu biasa kalau memang kita untuk menginspirasi orang untuk kemudian lebih 9 nilai tadi itu bagus, tapi tidak ada hal-hal yang mengikat kamu untuk kemudian suatu saat walaupun dia salah kita jadi memaafkan begitu aja. Atau jadi gitu. membela gitu. Jadi ya? membela. Oh, ya. jadi kok salah bener-bener Ya, gitu ya. itu dia. Siap. Itu integritas tadi. Terima kasih Pak Saud, dan kita wawancaranya ini kita harus gantian yang banyak. Ayo silakan Mbak yang pertama loh. Akhirnya gue disuruh ke gedung KPK ya. Sekarang ini gue akan masuk ke gedung KPK. Dan ini ternyata gedung KPK yang baru guys. Kan gedung KPK tuh yang gue tahu dulu di sana ya. Di Solo, sorry. Jadi ternyata ini gedung KPK yang baru. Gue dipanggil ke sini guys. Katanya kalau orang datang ke gedung KPK tuh kita harus melapor harta benda. Dan semoga gue jangan jadi tersangka korupsi please. Ya Tuhan, aku nggak mau korupsi. Aku tuh malah benci sama orang-orang yang korupsi. So, ya pokoknya gue akan lihat kejadian dalam, dan ini nggak boleh direkam kamera. Tapi apakah channel kita, channel terkece dan tersebar di Indonesia ini bisa masuk ke dalam? Kita lihat aja nanti, kita akan masuk ke dalam. Dan kalian harus doa sekarang, klik subscribe di bawah ini. Bisa nggak gue masuk ke dalam? Katanya di sini tuh ada segala macamnya. Jadi kantor yang sekarang ini super canggih dan super luar biasa, dan sampai ada penjaranya juga di sini guys. Gue pengen banget sih sebenarnya melihat semua itu, karena ini pertama kalinya gue ke gedung KPK. Gue dari kecil gue pengen banget ke gedung KPK guys. Oke, kita aja langsung masuk. Subscribe guys. Halo semuanya, gue Atta Halilintar, dan hari ini gue berkesempatan untuk datang ke gedung KPK yang baru. Gue baru bisa mau closing sekarang karena gue tadi sibuk. Dan ya, ini ada rezeki anak soleh, lihat. New weapon, new shoes. Ya biasa aja sih, yang pasti ya. Dan ini bukan sepatu buat gue semua, karena gue mau hadiahin juga buat Abi dan Umi ya. Biar kalau di akhirat tuh nggak dihisap banget ya, karena kalau sering kasih hadiah tuh nggak dihisap guys. Iya gitu ya, alasannya ya gitu. Ya begitulah guys video hari ini. Semoga tadi yang kita habis keliling KPK itu nggak semua orang bisa, dan ya semoga teman-teman mendapatkan hikmah dan ambil hal-hal yang positif yang kamu semua bisa dapat. Dan ya, gedung KPK itu terjadi berkat dukungan rakyat
rakyat. Ya kamu semua kan rakyat yang nonton kan ya. Ini berkat kamu semua yang mendukung kemarin, sampai yang support terus KPK, sampai banyak juga yang nyumbang koin demi koin untuk membangun gedung yang baru untuk KPK. Semoga ada manfaatnya guys. Kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang hidupnya kalau bisa rezekinya dari yang berkah-berkah aja, karena yang berkah itu lebih dinikmati dan lebih kita nggak kayak ngerasa tuh hidup tuh nggak tenang guys kalau pakai duit-duit yang gak berkah ya. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa selalu bekerja keras, selalu belajar, selalu tersenyum, tebarkan cinta dan kasih sayang kepada dunia, dan jangan lupa berdoa. Ayo Matahari Halilintar, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.